Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, apakah ada yang salah? Kamu berbicara tentang sekelompok anjing Nangong Imperial Clan yang menggonggong di luar tanpa henti. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Tanya si ratu yang juga berhasil mendengar suara klan kekaisaran Nangong di luar. Dia bertanya kepadanya, karena dia berpikir bahwa apa yang dimaksud Chu Feng dengan sesuatu yang salah mungkin itu. Tidak, itu karena 6 guntur ilahi yang bertingkah aneh. Bahkan jika mereka harus meninggalkan tubuhku untuk membuat tanda yang tidak normal, mereka seharusnya tidak meninggalkan tubuhku selama ini. Secara logis, mereka seharusnya sudah kembali ke tubuh aku. Namun aku merasa, bahwa mereka tidak hanya memiliki niat untuk mengembalikan tubuh aku, bahkan keinginan mereka untuk keluar dari pembentukan formasi spiritual ini menjadi lebih kuat, kata Chu Feng. Sekarang setelah kamu membicarakannya, mungkin itu benar. Sebelumnya, mereka tampaknya secara bertahap menjadi tenang. Namun sejak orang-orang dari klan kekaisaran Nangong mulai berteriak tidak peduli, mereka menjadi lebih bersemangat dan bahkan menjadi panik setelah mendengarnya. Mungkinkah teriakan dari kekaisaran Nangong telah membuat mereka marah? Tanya si ratu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, si ratu juga menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Setelah mendengar apa yang dikatakan si ratu, Chu Feng menggunakan mata surgawinya untuk melihat keluar. Ketika dia melihat naga emas yang berputar-putar di langit, ekspresinya segera berubah. Dan dengan segera dia berkata, "Oh tidak," seru Chu Feng. "Apa yang salah?" Tanya si ratu tidak ada di tubuh Chu Feng. Dengan demikian, dia tidak bisa melihat apa yang telah dilihat Chu Feng. Ada naga emas di luar sana yang memancarkan energi Imperial Bloodline. Sepertinya seseorang dari kekaisaran Nangong telah mencapai terobosan, dan memicu tanda abnormal dalam bentuk naga emas itu. Sedangkan untuk garis keturunanku, itu jauh lebih kuat dari naga emas itu. Kemungkinannya garis keturunan aku tidak dapat bertahan lebih lemah daripada mereka, itu ketika berjalan mondar-mandir di luar saat mereka terjebak di sini. Itulah sebabnya mereka menjadi marah. Jika tebakan aku benar, mereka ingin keluar dan merawat naga emas itu, kata Chu Feng. Apakah kamu sedang bercanda? Jika itu masalahnya, situasinya sangat buruk. Apa yang harus kita lakukan? Apakah ada cara lain, agar guntur ilahi kamu kembali ke tubuh kamu? Si ratu bertanya dengan serius. Mengaum. Tepat pada saat ini, 6 guntur ilahi meraung secara bersamaan. Kemudian mereka melepaskan aura yang sangat kuat, dan mulai menghantam pembentukan formasi spiritual Chu Feng. Dipukuli oleh 6 guntur ilahi dengan cara yang panik, formasi spiritual Chu Feng yang mampu sepenuhnya menahan mereka sebelumnya, kini benar-benar mulai bergoyang ke kiri dan ke kanan. Formasi itu tampaknya bisa pecah setiap saat. Melihat bahwa situasinya menjadi buruk, Chu Feng segera menempatkan tangannya ke formasi spiritual, dan mulai menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalam formasi spiritual untuk meningkatkan kekuatannya. Namun seiring pembentukan formasi spiritualnya menjadi lebih kuat, kekuatan ke-6 guntur ilahi juga menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Selanjutnya, mereka mulai memukul-mukul desain menentang pembentukan formasi spiritual Chu Feng dengan lebih panik. Melihat bahwa pembentukan spiritualnya hampir hancur, kulit Chu Feng berubah pucat pasi. Mengetahui bahwa situasinya sangat buruk, dia pun berkata, "Sialan." Dengan situasi ini, orang-orang dari klan kekaisaran Nangong tidak tahu apa yang terjadi di kediaman Chu Feng. Di atas bangunan yang dibangun di puncak pegunungan Nangong Imperial Clan, kepala klan Nangong Imperial Clan, Immortal yang bermata putih, dan beserta yang lainnya berdiri di sana. Dari tempat mereka berdiri, mereka bisa menyaksikan naga emas yang mempesona itu terbang melintasi awan pada jarak yang sangat dekat. Mereka akhirnya berhasil melihat tanda abnormal yang ingin mereka lihat, yaitu naga emas yang membumbung tinggi. Immortal yang beralis putih dan para spiritualis dunia lainnya,
semua alisnya terangkat gembira, dan mata tampak mereka tertawa ketika mereka berseri-seri dalam sukacita. Pemandangan yang luar biasa, sungguh menakjubkan. Tanda abnormal ini hanyalah yang paling spektakuler dari semua tanda abnormal yang pernah aku lihat dalam hidup aku. Pada saat ini, banyak spiritualis dunia yang memujinya tanpa henti. Intensitas tanda abnormal, itu biasanya merupakan tanda yang menunjukkan intensitas kekuatan seseorang. Tanda abnormal ini hanyalah yang paling gagah, dari semua tanda abnormal yang pernah aku lihat dalam hidup aku. Imperial Bloodline Kekaisaran Klan Nangong benar-benar luar biasa. Menurut pendapat aku, itu adalah seperti yang dikatakan kepala klan Nangong. Terlepas dari seberapa kuat tubuh ilahi, bahkan jika mereka menerima bantuan dari surga, mereka masih tidak akan dapat membandingkan dengan garis keturunan kekaisaran dari klan Kekaisaran Nangong. Untuk klan Nangong Kekaisaran agar dapat memiliki garis darah warisan semacam ini, itu benar-benar tidak masuk akal bagi mereka untuk tidak menjadi yang terkuat di antara manusia. Bahkan immortal yang beralis putih mulai memuji juga. Hahaha, tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Dengan broter alis putih membantu aku, bagaimana mungkin klan Nangong Kekaisaran kita mungkin tidak naik dalam kekuasaan? Balas Nangong Beidou. Setelah mendengar apa yang dikatakan immortal alis putih, Nangong Beidou mulai menyeringai dengan bangga. Dari kata-katanya, seseorang dapat mengatakan bahwa dia tidak mau lebih rendah dari 3 istana yang lain, dan berada pada posisi yang sama dengan 3 klan imperial lainnya. Dia seperti memiliki ambisi. Adapun ambisi itu menjadi yang terkuat di antara manusia. Mengaum. Tepat pada saat ini, raungan terdengar dari bawah. Ketika raungan itu terdengar, seluruh dunia mulai bergetar hebat. Raungan itu jauh lebih menakutkan daripada raungan naga emas sebelumnya. Pada saat ini, ekspresi semua orang seketika saja berubah. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Nangong Beidou, dan kemudian bertanya, "Apa yang terjadi? Mungkinkah orang lain telah mencapai terobosan juga pada saat ini?" tanya para spiritualis itu. Namun pada saat ini, Nangong Beidou mengerutkan keningnya dalam-dalam. Itu karena, dia tahu paling banyak tentang garis keturunan warisan klan Nangong Kekaisaran. Meskipun raungan itu terdengar sangat mirip dengan raungan naga emas, tapi dia tahu bahwa itu sudah jelas bukan tanda abnormal klan Kekaisaran Nangong mereka, yaitu raungan dari naga emas. Sepertinya, ada orang lain yang ikut campur. Mengaum. Tepat pada saat ini, auman itu terdengar sekali lagi. Kali ini, itu bukan hanya satu raungan. Namun sebaliknya, 6 raungan terdengar secara bersamaan. Pada saat yang sama ke-6 raungan itu terdengar, 6 binatang buas besar dengan kilat menutupi seluruh tubuh mereka, semuanya melayang ke langit dan tiba di atas awan. "Oh surga, apa itu?" seru kerumunan. Setelah melihat 6 binatang petir yang sangat besar itu muncul, immortal yang memiliki alis putih dan yang lainnya mulai panik. 6 binatang petir besar itu terlalu besar. Dapat dikatakan bahwa masing-masing dari mereka jauh lebih besar dari naga emas itu. Meskipun mereka memiliki penampilan yang tidak terbatas, tapi mereka masihlah monster yang sangat menakutkan. Jika mereka hanya besar dan memiliki penampilan yang menakutkan, mereka tidak akan terlihat menakutkan seperti itu. Namun yang paling penting adalah, 6 binatang petir yang sangat besar itu memancarkan aura yang menyebabkan, bahkan immortal alis putih pun merasa sangat tidak nyaman. Di depan 6 binatang petir besar ini, immortal alis putih merasakan sensasi tunggal. Sensasi itu dapat digambarkan dengan 2 kata, yaitu lemah dan kecil. Di depan 6 binatang petir besar itu, dia merasa sangat lemah dan kecil. Meskipun dia adalah seorang kaisar bela diri, meskipun dia adalah seorang spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga, tapi dia masih tahu bahwa itu adalah binatang buas yang sangat besar, dan bahkan jauh lebih menakutkan daripada dirinya sendiri. Di sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat keberadaan yang menakutkan ini. Bahkan ketika immortal alis putih dan orang luar merasakan hal ini, maka tidak perlu lagi menyebutkan apa yang dirasakan orang-orang dari Kekaisaran Nangong Imperial.
Dalam sekejap 6 binatang petir besar itu muncul, jiwa mereka dengan segera mulai bergetar. Terutama garis keturunan warisan dalam dantian mereka semua menggigil ketakutan. Bahkan bagi banyak orang yang memiliki kultivasi lemah, mereka sebenarnya mulai gemetaran hebat. Adapun anak-anak kecil, mereka bahkan mulai menangis. Mereka benar-benar dibuat sangat ketakutan. Ini menyebabkan orang-orang dari klan Nangong Kekaisaran merasa sangat tidak nyaman. Itu karena, sensasi semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Namun, mereka semua yakin bahwa sensasi yang mereka rasakan ini disebabkan oleh 6 binatang buas besar itu. Naga emas kita, mengapa itu tidak bergerak? Ucpa seseorang. Pada saat ini, seseorang memperhatikan bahwa naga emas yang telah meraung berulang kali dan terbang melalui awan untuk mewujudkan kekuatannya, itu sebenarnya telah menyembunyikan diri di balik awan tanpa bergerak. Naga emas itu menampilkan penampilan pengecut. Faktanya, jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan melihat bahwa naga emas itu benar-benar menggigil, dan seolah-olah itu sangat ketakutan. Mengaum. Tiba-tiba saja, binatang petir hitam besar itu meraung ke naga emas itu. Setelah mendengar raungan itu, naga emas yang menggigil bertindak seperti tikus yang bertemu kucing. Segera berbalik dan dengan kecepatan yang sangat cepat, naga emas itu bergegas ke istana Nangong Tianxi dan kembali ke tubuh Nangong Tianxi. Ini, seru orang-orang. Adegan ini menyebabkan orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong menjadi terdiam. Situasi macam apa ini? Naga emas yang mereka banggakan, itu benar-benar melarikan diri karena takut dari raungan binatang buas yang besar itu. Adegan sebelumnya benar-benar mengejutkan orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong, dan itu menyebabkan mereka bingung apa yang harus dilakukan. Namun pada saat yang sama, mereka semua merasakan hal yang sama, bahwa ego mereka telah diserang. Mengaum. Setelah binatang petir hitam besar itu menakuti naga emas tersebut, dan naga hitam itu tiba-tiba melayang ke langit. Setelah itu, 5 binatang petir besar lainnya juga melonjak ke langit. Mereka tidak berlama-lama di langit seperti naga emas itu. Namun sebaliknya, mereka dibebankan langsung ke langit ke-9 bersama bintang-bintang. Seolah-olah mereka merasa kalau mereka tinggal di langit ini, itu adalah panggung mereka yang sebenarnya yang berada di dunia luar. Heran, keheranan yang tak terlukiskan memenuhi semua wajah orang-orang. Meskipun orang-orang dari Kekaisaran Nangong Kekaisaran semua sangat ketakutan oleh 6 binatang petir besar ini, tapi mereka masih tidak dapat menahan diri dari melihat ke langit untuk melihat binatang-binatang petir yang berderap itu. 6 binatang petir besar itu berderap di langit selama beberapa waktu, sebelum akhirnya mendarat kembali di lokasi di mana Chu Feng berada. Meskipun langit telah kembali normal, tapi hati orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong benar-benar kacau, dan itu mirip dengan sungai yang sedang mengamuk. Tuan Kepala Klan, Nangong Huai dan Nangong Rongsheng memandangi Nangong Beidou secara bersamaan. Pada saat ini, ada perasaan gelisah yang mendalam di mata mereka. Pergi dan selidiki siapa yang bertanggung jawab untuk ini, kata Nangong Beidou. Diap, jawab Nangong Huai dan Nangong Rongsheng, dan kedua kaisar itu segera pergi. Mereka terbang ke arah tempat tinggal Chu Feng. Kepala klan Nangong, tanda abnormal dari sebelumnya ini, itu sepertinya tidak disebabkan oleh seseorang dari klanmu, tanya Immortal Alis Putih. Immortal yang memiliki alis putih juga menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Tanda abnormal klan Kekaisaran Nangong adalah naga emas, dan itu adalah naga yang dibentuk oleh cahaya keemasan. Namun untuk binatang petir besar dari sebelumnya, itu tidak hanya dibentuk oleh 6 jenis petir berwarna saja. Mereka juga memiliki penampilan binatang buas yang memiliki niat membunuh yang sangat besar, dan merupakan sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan naga emas. Jika kebenaran harus dikatakan, maka binatang petir besar itu adalah keberadaan yang jauh lebih menakutkan daripada naga emas itu. Ini sangat jelas bukan dugaan. Itu adalah sesuatu yang bisa ditentukan oleh bagaimana naga emas tersebut telah ditakuti oleh raungan dari binatang petir hitam besar itu.
Memang benar, itu bukan disebabkan oleh seseorang dari klan aku, kata Nan Gong Beidou. Maafkan aku karena berbicara blak-blakan. Terlepas dari apa tanda abnormal dari sebelumnya, itu tampaknya mampu menahan garis keturunan warisan Nan Gong Imperial klan kamu. Dengan satu raungan saja, itu berhasil menakuti naga emas tersebut. Aku tidak berpikir itu adalah suatu kebetulan, kata Immortal yang memiliki alis putih. Mendengar itu, Nan Gong Beidou tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia tampak sangat tenang, tapi matanya menjadi sangat rumit, dan ada jejak niat membunuh berkelip di dalamnya. Tidak lama kemudian, Nan Gong Huai dan Nan Gong Rongsheng kembali. Mereka pun segera melaporkan kepada ketua klan Lord, itu adalah orang luar dengan nama Chu Feng. Dia memiliki kultivasi peringkat 9 Raja Bela Diri. Beberapa hari yang lalu, anak inilah yang mendapatkan tempat pertama di Weaponry Bestowment Assembly yang diadakan oleh Weaponry Refinement Immortal. Meskipun kultivasi anak itu tidak terlalu tinggi, tapi teknik formasi spiritualnya sangat luar biasa. Hari ini, dia telah membandingkan catatan dengan murid Immortal alis putih menggunakan teknik formasi spiritual, dan dia menang sedikit, ucap keduanya. Kamu mengatakan bahwa Xiaoyan membandingkan teknik formasi spiritual dengan Chu Feng itu, dan akhirnya dikalahkan, seru Immortal alis putih. Mendengar kata-kata itu, Immortal alis putih berkerut dan tampak tidak terlalu senang. Memang benar demikian. Aku sama sekali tidak mengatakan omong kosong, kata Nan Gong Huai. Bagaimana dia bisa datang ke klan Imperial Nan Gong kita? Apa asal-usulnya? Bagaimana bisa dia membuat tanda abnormal seperti itu? Tanya Nan Gong Beidou. Itu dikarenakan Nan Gong Lian yang mengundangnya ke sini. Adapun asal-usulnya, kita juga tidak tahu, jawab kedua lelaki itu secara bersamaan. Bawa Nan Gong Lian ke sini, kata Nan Gong Beidou. Siap. Kedua pria itu segera pergi untuk mencari Nan Gong Lian. Tidak lama kemudian, kedua pria itu kembali. Mereka telah kembali dengan orang lain. Dan itu adalah Nan Gong Lian. Pada saat ini, ekspresi Nan Gong Lian tidak terlalu baik. Dia juga telah melihat pemandangan dari sebelumnya, dan juga merasakan kekuatan yang ditampilkan oleh 6 binatang buas besar tersebut. Dengan demikian, dia tahu betul bahwa Chu Feng telah menyebabkan bencana besar. Daudari Lian, kamu juga melihat semua yang terjadi sebelumnya bukan? Kamu seharusnya merasakan sensasi itu juga. Tanya Nan Gong Beidou. Benar, jawab Nan Gong Lian sambil mengangguk. Aku telah mendengar, bahwa Chu Feng ini diundang oleh kamu. Apakah kamu tahu asal-usulnya? Selain itu, mengapa kamu mengundang orang seperti itu ke klan kekaisaran Nan Gong kami? Tanya Nan Gong Beidou. Nada suaranya ini masih bisa dianggap tenang. Lord Clan Chief, aku juga tidak tahu tentang asal-usul Chu Feng. Selain itu, aku juga hanya bertemu dengannya di Pulau Abadi. Dia tidak hanya menyelamatkan nyawa Baihe dan Molly, tapi dia juga telah menyelamatkan hidupku. Aku berhutang budi padanya. Itulah sebabnya aku mengundangnya untuk menjadi tamu di klan kekaisaran Nan Gong kami, kata Bibi Lian. Apa katamu, dia menyelamatkan hidupmu? Apakah kamu mengatakan bahwa hanya peringkat 9 Raja Bela Diri bisa menyelamatkan hidup kamu? Seru Nan Gong Beidou. Mendengar kata-kata itu, jejak kecurigaan melintas di mata Nan Gong Beidou. Benar sekali, dia benar-benar menyelamatkan hidupku. Ceritanya sangat panjang untuk dijelaskan. Karena pada hari itu, ucap Bibi Lian. Cukup, kamu tidak perlu repot-repot menjelaskan. Karena kamu juga melihat apa yang terjadi sebelumnya, kamu harus tahu bahwa anak itu adalah ancaman bagi klan kekaisaran Nan Gong kami. Karena kamu yang membawanya ke sini, maka kamulah yang harus merawatnya, ucap Nan Gong Beidou. Meskipun Nan Gong Beidou mengucapkan kata-kata itu dengan sangat tenang, tapi itu sebenarnya dipenuhi dengan niat membunuh. Lord Clan Chief, kamu benar-benar tidak boleh melakukan itu. Anak itu benar-benar dermawan bagi kita semua. Bagaimana mungkin aku bisa membahayakan dermawan kita? Tolak Bibi Lian. Pada saat ini, Bibi Lian mulai panik. Dia tidak pernah menyangka, bahwa Nan Gong Beidou akan menjadi seperti ini.
Apakah penyokongmu itu lebih penting daripada keberadaan klan kekaisaran Nangong kita? Tanya Nangong Beidou. Lord Clan Chief, Chu Feng benar-benar tidak boleh dibunuh. Meskipun aku tidak tahu seperti apa asal-usul Chu Feng, tapi aku tahu dengan pasti bahwa mereka sangat luar biasa. Hari itu, ketika aku bertemu Evildur Tai di lelang hukum surgawi, aku berencana untuk membunuhnya. Tetapi pada akhirnya, aku bukanlah tandingannya. Pada saat genting ketika aku akan terbunuh, seorang ahli misterius membantu kami mengusir Evildur Tai. Kami hanya berhasil lolos dari bencana tersebut karena itu. Adapun ahli misterius itu, meskipun dia tidak mengungkapkan penampilannya, aku masih bisa merasakan betapa kuatnya dia. Kultivasinya mungkin tidak kalah dengan milikmu, Tuan Kepala Klan. Namun yang paling penting adalah, dia hanya membantu kami karena Chu Feng. Dan jika dilihat, dia adalah orang yang bertugas hanya untuk melindungi Chu Feng, balas Bibi Lian. Melihat bahwa tidak ada artinya berbicara tentang dermawan dengan Nangong Beidou, Bibi Lian hanya bisa mengangkat orang di belakang Chu Feng. Apakah kamu mengatakan bahwa ada seseorang dengan kultivasi yang setara dengan milikku, dan orang itu melindungi Chu Feng dari bayang-bayang? Seru Nangong Beidou. Benar saja, setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi di mata Nangong Beidou segera berubah. Itu memang benar demikian. Aku tidak akan berani menipu ketua klan Lord. Apa yang terjadi pada hari itu adalah sesuatu yang juga disaksikan Nangong Ya, Nangong Baihe, dan juga Nangong Moli. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi dan bertanya kepada mereka, kata Bibi Lian. Pada saat ini, Nangong Beidou menjadi diam. Dia pun mulai merenung dalam-dalam. Di tanah suci martialism, jumlah peringkat 3 kaisar marsial dapat dihitung dengan satu jari. Orang yang melindungi Chu Feng kemungkinan besar adalah seniornya, dan juga seorang manusia. Dari kekuatan manusia, hanya 4 klan kekaisaran dan 3 istana yang memiliki peringkat 3 kaisar bela diri. Kekuatan Chu Feng telah mengungkapkan sebelumnya, dan itu sama sekali bukan dari Imperial Bloodline. Dengan demikian, hal tersebut telah mengesampingkan bahwa Chu Feng bukan seseorang dari 4 klan besar. Pada saat ini, hanya ada 2 kemungkinan. Chu Feng adalah seseorang dari 3 istana, atau mungkin murid pribadi seorang ahli tersembunyi. Namun terlepas dari yang mana kemungkinan itu, maka tidak satu pun dari mereka yang bisa dipandang rendah. Kemungkinannya dia tidak akan bisa dengan terburu-buru menyentuh Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.